Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia, Jumat 13 Oktober 2023. Para saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yoel dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Dalam bacaan pertama kitab Yoel, kita diingatkan oleh nubuat Yoel supaya menyadari diri kita, mengarahkan hidup kita pada kedatangan Tuhan dengan sebuah proses pembaharuan diri. Disimbolkan di sana berpakaian kabung sebagai simbol kedosaan dan bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan, lalu mempersiapkan diri kurban sesajian, kurban syukur untuk menyambut Tuhan yang datang, di mana Yoel mengharapkan mengajak umat Israel dalam konteks zaman itu supaya kembali memberi diri terarah kepada Tuhan. Dalam bacaan kedua, kita mendengarkan kisah di mana Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Tetapi orang-orang Yahudi mempersoalkan dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus akhirnya memberi penjelasan dan pemahaman yang sangat sederhana, yakni bila orang mengusir setan dengan kuasa setan atau iblis, di mana bila iblis dengan iblis berperang atau bertempur, maka dengan sendirinya mereka terbagi-bagi. Demikian sesuatu yang terbagi-bagi pasti akan binasa. Lebih lanjut, Yesus menegaskan seperti rumah tangga yang terpecah belah pasti akan runtuh. Demikian juga kerajaan-kerajaan yang saling bertempur pasti juga akan runtuh. Demikianlah salah satu simbol atau tanda kehadiran Allah diungkapkan dalam kelanjutannya, yakni dengan mengusir setan. Maka yang hanya memiliki kemampuan untuk mengusir setan berasal dari Allah. Maka dengan kuasa itulah Allah mampu menghalau setan atau iblis yang selalu merongrong. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pemahaman yang bisa kita maknai dari warta firman Tuhan hari ini. Yang pertama, persoalan tentang kedatangan Tuhan ada tanda, ada simbolnya, di mana diungkapkan lewat nubuat Yoel tadi, yakni mereka yang bersiap untuk menyambut kehadiran Tuhan harus menyadari kedosaan dirinya, harus menggunakan perlengkapan kerendahan hati dan pertobatan supaya ketika Tuhan datang, ia menemukan tempat yang layak dan pantas baginya. Itulah hati yang terbuka, hati yang peka, hati yang memberi ruang dan waktu sekaligus percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah persoalan tentang diri kita yang kadang kurang terbuka, kurang yakin dan kurang percaya, menyebabkan kita jatuh pada tindakan iri hati, dengki, akhirnya saling menuduh, saling mendustai satu sama lain. Dan sikap seperti ini akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang mempersoalkan tentang cara Yesus mengusir setan adalah orang-orang Yahudi yang kerap kali iri hati
kerap kali dengki kepada sesamanya yang sedikit mungkin lebih maju, kerap kali tidak mau terbuka pada orang lain yang mungkin lebih berhasil, yang lebih mampu, yang lebih bijaksana dan sebagainya. Dan terutama mereka kurang yakin dan percaya pada kasih karunia Tuhan. Maka mari para saudara yang dikasihi Tuhan, semoga lewat warta firman Tuhan hari ini, secara pribadi kita selalu menyediakan waktu dan kesempatan dengan membaharui diri dan bertobat untuk memberi ruang supaya Tuhan hadir selalu dalam hidup kita. Karena apabila kita tidak memberi ruang dan waktu yang tepat bagi Tuhan, maka akan menjadi sia-sia hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan untuk selalu yakin dan percaya, dan dengan sendirinya kita perlu merendahkan diri, meninggalkan segala keangkuhan, iri hati, kedengkian, apalagi sikap saling menuduh sesuatu yang belum jelas, yang kurang dipahami, seperti orang-orang Yahudi tadi yang menuduh Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan mampu ketika kita mengabaikan segala sikap yang demikian. Tuhan sendiri akan berkenan tinggal di hati kita. Ia sendirilah yang akan menggerakkan kita, dan terutama Ia sendirilah yang membimbing kita untuk selalu bersatu dan bersekutu di hadapannya, sehingga kita akan menjadi putra-putri dalam warta kerajaannya yang selalu siap untuk menjadi pewarta-pewarta sabda bagi sesama. Semoga demikian.